Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Julitasari dengan NIM 1052400046. Pada video ini saya akan mempresentasikan penerapan prinsip solid khususnya lift cost substitution Princely atau LSP dan interface segregation principle atau ISP. Melalui studi kasus yang saya ambil yaitu sistem pembayaran. Di sini berfokus fokus presentasi bukan pada kerumitan logika program, melainkan ketepatan desain kelas dan hubungan antar kelas. Dengan contoh ini, saya ingin menunjukkan bagaimana kesalahan kecil dalam desain kelas bisa menyebabkan pelanggaran prinsip solid dan bagaimana cara memperbaikinya. Secara umum, program ini terdiri dari beberapa interface dan beberapa kelas implementasi. Di sini saya tidak langsung membuat satu kelas induk besar karena pendekatan tersebut sering menimbulkan masalah pada LSP dan ISP. Maka dari itu, saya memisahkan tanggung jawab ke dalam interface kecil sehingga setiap kelas hanya mengimplementasikan fungsi yang benar-benar dibutuhkan. Di sini ada kelas payment. Kelas pertama ini adalah interface payment, di mana di sini hanya memiliki satu metode yaitu pay, pembayaran. Interface ini mengimplementasikan konsep paling dasar dari sebuah pembayaran tanpa memikirkan bagaimana detail pembayarannya dilakukan. Desain ini penting untuk LSP karena semua kelas yang mengimplementasikan payment harus benar-benar bisa melakukan pembayaran, bukan sekedar mewarisi nama kelasnya. Dengan kata lain, jika sebuah objek bertipe payment, maka metode pay harus selalu bisa dipanggil tanpa menyebabkan error atau perilaku tidak terduga. Selanjutnya ada refund. Di sini selanjutnya ada kelas refund. Interface ini sengaja dipisahkan dari payment karena tidak semua metode pembayaran mendukung proses refund. Jika kalau saya memaksa metode refund ke dalam kelas payment, maka kelas seperti ini pembayaran tunai akan dipaksa mengimplementasikan fungsi yang tidak relevan. Contoh klasik pelanggaran interface segregation principle. Dengan memisahkan interface ini, hanya kelas yang benar-benar mendukung refund yang akan mengimplementasikan. Terus di sini ada kelas recap, di mana di kelas ini berfungsi untuk menangani kecepatan atau pembuatan bukti pembayaran. Tidak semua sistem membutuhkan fitur ini, tetapi pada studi kasus yang saya ambil, ini saya anggap penting. Sekali lagi pemisah ini dilakukan agar setiap kelas tidak dibebani tanggung jawab yang tidak dibutuhkan, karena ini membuat kode lebih fleksibel dan mudah dikembangkan di masa depan. Selanjutnya ada kelas credit card payment, di mana di kelas ini mengimplementasikan 3 interface yaitu payment, refund, sama recap.
rekap. Hal ini karena pembayaran menggunakan kartu kredit secara logis memang mendukung ketiga fitur tersebut. Kelas ini memenuhi prinsip LSP karena objek credit card payment bisa digunakan untuk objek payment tanpa mengubah perilaku sistem. Metode payment, refund, method pay, refund, dan generate recap semuanya memiliki perilaku yang konsisten dan masuk akal. Tidak ada metode yang dilempar exception hanya karena fitur tersebut tidak didukung hingga desain kelas ini stabil. Selanjutnya ada kelas cash payment, di mana di kelas cash payment hanya mengimplementasikan interface payment dan recap. Kelas ini tidak mengimplementasikan refund karena secara logis pembayaran tunai tidak selalu mendukung proses refund otomatis. Keputusan ini menunjukkan penerapan interface segregation principle karena kelas tidak dipaksa memiliki metode yang tidak relevan. Selain itu, kelas ini juga memenuhi LSP karena objek cash payment tetap bisa digunakan sebagai payment yang menunjukkan metode pay dengan benar. Selanjutnya di sini ada kelas main, di mana di kelas main ini digunakan untuk menguji prinsip LSP. Di dalam kelas ini saya membuat objek dengan tipe payment, tetapi mengisinya dengan implementasi yang berbeda, yaitu credit card payment dan cash payment di sini. Program tetap berjalan tanpa error yang menunjukkan bahwa setiap implementasi payment benar-benar menggantikan interface-nya. Ini adalah indikator bahwa desain sesuai dengan LSP. Dari studi kasus yang saya ambil dapat disimpulkan bahwa penerapan LSP dan ISP bukan hanya soal mengikuti teori, tetapi tentang bagaimana kita mendesain kelas agar konsisten, relevan, dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan interface berdasarkan tanggung jawab dan memastikan setiap kelas memenuhi kontraknya, kita juga bisa menghasilkan kode yang bersih, aman, dan sesuai dengan prinsip clean code. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Mungkin di sini saya akan menunjukkan hasil outputnya. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Tuh, credit card payment di sini ada 10.000, cash payment ada 50.000. Credit card payment ada 100.000, cash payment ada 50.000.